Cerita ini berawal dari seorang gadis yang sedang menatap jendela kamarnya. Namanya Mia Thermopolis. Ia adalah gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya yang merupakan seorang pelukis. Saat ini, Mia duduk di bangku SMA. Sikapnya yang kurang percaya diri membuatnya takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah. Wajar saja kalau Mia nggak punya teman di sekolahnya selain siswi bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan siswa populer bernama Josh. Sayangnya hati Josh sudah milik gadis lain. Pacar Josh bernama Lana. Ia adalah anggota cheerleader di sekolah yang juga selalu mengganggu Mia. Hari itu, sekolah mereka sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah. Dalam kompetisi itu, lawan debat Mia adalah Josh. Josh dengan lantang menyuarakan pendapat bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam kasual. Pendapat Josh ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid. Hingga pas tiba giliran Mia maju untuk memberikan pendapat. I think casual. Semua murid balik menertawakannya. Sepulang sekolah, ibunya datang menemuinya dengan membawa kabar bahwa nenek dari pihak ayahnya telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya itu. Mia bingung kenapa tiba-tiba neneknya ingin bertemu, padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubunginya ataupun ibunya. Akhirnya keesokan hari, saatnya pulang sekolah, ia langsung pergi ke alamat yang diberikan ibunya dan tiba di depan rumah mewah tempat neneknya tinggal. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan. Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya ia pun melihat wajah neneknya. Di sana Mia diberitahukan bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Serta alasannya ingin bertemu Mia adalah untuk menyampaikan kabar duka mengenai kematian putranya yang tak lain adalah ayah Mia dalam sebuah kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka neneknya akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia selaku pewaris yang masih tersisa. Awalnya Mia nggak yakin dengan apa yang dikatakan neneknya barusan, tapi melihat sikap si nenek yang begitu serius, ia pun sangat terkejut dan masih nggak percaya bahwa dirinya adalah calon putri yang akan memiliki tanggung jawab besar atau suatu kerajaan. Neneknya berjanji sebelum Mia dibawa ke Genovia untuk memimpin kerajaannya, ia akan mengajarinya cara bersikap layaknya seorang putri, serta akan merubah penampilan Mia secantik mungkin. Namun Mia yang belum siap akan hal tersebut kemudian menolak dan melarikan diri. Setibanya di rumah, ia marah pada ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ibunya kemudian bilang setelah ia bercerai dengan ayah Mia, keduanya sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya agar Mia kecil bisa memiliki masa kanak-kanak yang normal. Rencananya Mia baru akan diberitahu ketika usianya mencapai 18 tahun. Tapi dengan meninggalnya sang ayah, Mia pun akhirnya jadi tahu rahasia itu lebih awal, di usianya yang saat ini 16 tahun. Di hari berikutnya, sang nenek menemuinya dan ibunya. Nenek berniat akan segera mengumumkan Mia sebagai penerus kerajaannya kepada pers. Namun Mia dengan keras menentang niat sang nenek. Ibunya lalu membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Mia akan tetap belajar menjadi seorang putri. Namun setelah itu, ia berhak menentukan pilihan apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak. Karena biar gimana pun, di usianya yang baru 16 tahun, ia belum siap ditunjuk menjadi pemimpin suatu kerajaan. Setelah keduanya setuju, Ratu lalu mengenalkan Mia kepada kepala keamanan bernama Joe, yang dituju untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia sampai Mia dinyatakan sebagai putri Genovia. Untuk melakukan perjalanan ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah limosin dari neneknya. Di perjalanan, Mia meminta Joe untuk menjemput sahabatnya Lily yang membuat Lily takjub saat Mia datang dengan mobil sedan paling mewah tersebut.
Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri. Melalui asistennya, sang nenek mencatat apa aja yang perlu dirubah dari penampilan Mia, serta mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Sejak hari itu, setiap harinya Mia datang untuk belajar tentang semua etikat putri kerajaan, dari belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, hingga berdansa. Suatu hari, sang nenek memanggil penata rias dan gaya rambut bernama Paulo untuk merubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin. Kacamata tebal Mia juga diganti dengan lensa kontak hingga setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat Ratu sekaligus nenek Mia terkesan dengan penampilan baru cucunya yang terlihat cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Michael kakak Lily yang juga satu sekolah dengan mereka terpesona saat melihat kecantikan teman adik perempuannya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapat di sekolah. Meski Mia sudah menutupi gaya rambut barunya dengan topi, Lily masih saja terus berkomentar. Akhirnya Mia terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Di kelas, saat jam pelajaran dimulai, Lana memaksa Mia untuk melepas topinya. Mia pun nurut. Penampilan barunya ini bikin heboh satu kelas. Ada yang menyukainya, ada juga yang mengejeknya. Pada hari berikutnya, Michael berusaha mengajaknya untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang ditunggu para wartawan ini adalah putri Mia. Mia pun langsung diserang pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kebingungan. Hingga ia langsung menerobos ke dalam sekolah. Ketika Mia sudah merasa tenang, nenek dan ibu Mia datang menemuinya untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Joe membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Ia melakukannya bukan untuk mendapatkan uang, melainkan ketenaran. Paulo ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesannya. Beberapa hari kemudian, dalam suatu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan cukup baik. Nggak sengaja Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Juga ketika Mia mencoba mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sebelahnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian memalukan tadi, membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa nutup muka, namun hal yang dianggap petaka bagi ratu justru membuat para tamu terhibur. Hari berikutnya, Mia meminta maaf kepada nenek ratu dan mengira akan dimarahi habis-habisan. Tapi sang nenek tidak marah padanya dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya. Sepanjang hari, ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil yang Mia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun ke-16 tahun dari ibunya. Ratu ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan semua permainan kesukaan Mia, hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarainya mengalami masalah saat melewati tanjakan. Akibatnya, mobil itu mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi akhirnya datang. Agar Mia lolos dari penilangan, sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia kepada petugas tersebut. Dengan tersanjung, petugas itu pun tidak jadi menilang Mia dan bahkan mengantar mereka pulang. Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya. Bahkan Lana yang suka mengganggunya, kini berpura-pura seolah ia adalah sahabatnya saat reporter mewawancarainya. Sementara itu, Josh kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya
pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok. Josh bilang kalau hubungannya dengan Lana telah berakhir. Mendengar hal itu, Mia pun langsung setuju. Mia mendatangi Michael untuk meminta maaf karena ia lebih memilih menerima ajakan Josh ketimbang Michael. Dan tentu Michael yang sudah lebih dulu berharap sangat kecewa dengan keputusan Mia. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Josh membawanya bersembunyi di gubuk. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun keluar. Ternyata dugaan mereka meleset. Di saat banyak paparazi yang meliput Mia, Josh dengan paksa menciumnya agar dirinya ikut masuk pemberitaan. Keesokan hari, setelah kembali ke rumah dengan perasaan malu, Mia menangis di pelukan ibunya. Atas kejadian di pesta pantai tersebut, berita tentang kelakuan sang putri pun trending. Nenek Ratu kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Meski begitu, Ratu masih akan mengajaknya ke acara tahunan Genovia dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa bernama Josh. Setelah Mia pergi, Joe mencoba meyakinkan Ratu agar ia memahami sisi usia Mia yang masih remaja. Joe juga bilang kemungkinan status sosial yang dimiliki Mia saat ini sengaja dimanfaatkan teman-temannya untuk pansos. Joe percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara. Setelah melihat kedewasaan Mia dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolahnya, Mia juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat ia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia mengajak Lily beserta Michael ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia yang akan digelar nanti malam. Pagi harinya, sang nenek menemui Mia di rumah untuk menyerahkan diary yang ditinggalkan ayahnya sebelum kematiannya. Diary itu merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Neneknya juga bilang kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkan penyerahan gelarnya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena ia takut mengecewakan rakyat Genovia. Tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya. Sehingga Mia memutuskan buat kabur di saat acara tahunan itu berlangsung. Saat lagi mengamasi barang-barang ke dalam tas, kemudian ia menemukan sepuncuk surat dari dalam diary, pemberian ayahnya. Dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk My Mia. dearest daughter, today is your 16th birthday. Congratulations. I present you with this diary to fill the pages with your special thoughts of your wonderful life. Amelia, courage is not the absence of fear, but rather the judgment that something else is more important than fear. From now on, you'll be traveling the road between who you think you are and who you can be. The key is to allow yourself to make the journey. I also want you to know I loved your mother very much and still think of her often. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya, Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Tak peduli walau harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka. Tapi nasib sial dialami Mia. Di tengah jalan, mobilnya mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, Joe tiba dengan limusinnya. Ia diutus Ratu untuk menjemput Mia. Sementara di acara tersebut, karena Mia nggak juga terlihat, sang nenek Ratu memutuskan akan mengumumkan penolakan Mia. Di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup, dari kepala sampai ujung kaki. Dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir dan seperti biasanya, ketika berbicara di depan umum, ia gagap. Hello. I'm Mia. Tapi Mia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya. Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir hingga ia memberikan pidato yang menyentuh hati banyak orang.
Ia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia, serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. I choose to be forevermore Amelia Mionette Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Setelah dinobatkannya sebagai putri baru Genovia, Mia tampil mempesona dengan mahkota dan gaun princessnya. Ia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa, hingga akhirnya Mia mendapatkan apa yang tidak ia dapat dari pria lain, yaitu sebuah ciuman romantis.